Oke. Sebenarnya untuk, cadangan benefit sendiri teman-teman harus tahu beberapa konsep penting yang harus teman-teman ketahui itu yang pertama itu, teman-teman harus tahu dulu loss function itu apa, loss function. Terus yang kedua, teman-teman harus, perkuat konsep di, premi tunggal neto, terus, anuitas asuransi, terus, sama premium premium benefit itu teman-teman harus benar-benar matangin konsepnya di Manju 1. Segala konsep yang diajarin di Manju 1 itu harus teman-teman perkuat gitu. Karena ini bakalan kepake seterusnya di Manju 2. Terus selain itu ada juga konsep udah sih itu 2. Oh ya, terakhir itu ada konsep ini, 2 metode ini prospektif sama retrospektif. Pros sama dan retro. Sorry ya kalau tulisan gue acak-acakan, emang belum ada mood untuk beli, Wacom Pentab. Oke, lanjut aja. Ini metode perhitungan percadangan ada 2 ya, prospektif. Kalau prospektif itu dia memperhatikan aliran dana cash flow sejak perhitungan cadangan hingga akhir. Jadi, prospektif itu dia itu pokoknya kalau prospektif dia ke depan. Prospektif dia ke depan. Kalau retrospektif dia ke belakang. Dia mengingat, pokoknya dia perhitungan cadangan itu dia lihat cash flow sejak awal hingga saat perhitungan cadangan. Oh iya, perlu diketahui kalau misalnya cadangan itu dipatok atau dihitung itu di awal perjanjian kontrak. Kalau misalnya kasusnya di asuransi jiwa, jadi saat, pembuatan polis itu pihak asuransi jiwa udah hitung nih berapa benefit reserve, berapa cadangan yang harus disiapkan. Tapi ada asumsi yang berlaku. Asumsinya itu orang yang akan dihitung benefit reserve-nya itu masih akan hidup gitu. Oke, kita masuk ke ini kalau misalnya di benefit reserve itu ada beberapa ada beberapa bagian. Itu ada yang fully discrete benefit reserves, ada yang fully continuous benefit reserve, sama ada yang combination discrete continue. Kalau misalnya discrete, intinya premi tunggal netonya dihitungnya secara discrete, terus premi asuransinya juga dihitung secara discrete gitu. Intinya itu aja. Pokoknya kalau full discrete, semuanya discrete. Tapi kalau full continuous, semuanya continuous. Nah, ini. Loss functions itu dia memperhitungkan nilai input. Bentar, aku ganti warna dulu. Itu dia tuh melihat loss function itu dia memperhitungkan present value dari output atau cash flow yang keluar dikurangi dengan input atau cash flow yang masuk ke perusahaan asuransi. Oh ya, ini kita pakai sudut pandang perusahaan asuransi. Kemudian, kayaknya gue harus tulis deh. Ini kita pakai sudut pandang asuransi, POV-nya dari insurer, terus kita pakai metode prospektif. Kalau prospektif berarti melihat dia tuh menghitung cadangannya dari ke depan gitu, melihat perkiraan dana yang akan keluar dan yang akan masuk gitu ke depannya bakalan seperti apa gitu. Dan untuk perhitungan cadangan emang umumnya pakai prospektif. Kalau retrospektif itu jujur kalau retrospektif dari tahun lalu Pak Gatot sama Pak Fajar belum terlalu pretilin lebih dalam. Cuma kalau penggunaan retrospektif atau perhitungan dari cash flow masa lalu, itu umumnya digunakan di perhitungan dana pensiun nanti pas semester 5. Nah, jadi cash flow-nya ini. Nah, kalau misalnya teman-teman lihat, di ini, tadi apa sih? Ininya, discrete ya? Oke, discrete. Kalau discrete itu, perhatiin aja ininya, di sini itu pokoknya PTN, perhitungan netonya.
Terus di sini adalah preminya, terus di sini adalah, anuitasnya, anuitas atau pembayaran yang masuk, asuransi. Terus pasti teman-teman bakalan mikir kalau misalnya kan premi itu, PTN dibagi sama anuitasnya kan ya. Itu sebenarnya bisa dicoret nggak sih? Itu nggak bisa dicoret. Maksudnya kan kalau rumus premi, misalnya rumus premi, untuk asuransi jiwa seumur hidup misalnya AX kan ya, untuk PTN-nya, AX per anuitasnya, AX. Terus ini kan ada juga nih, ini PX kan, A, K plus 1 min K. Nah, ini sebenarnya nggak bisa dicoret ya. Kenapa nggak bisa dicoret? Karena patokan, perhitungan waktunya itu berbeda. Jadi nggak bisa dicoret. Jadi ini satu kesatuan, ini juga satu kesatuan. Paling itu aja untuk konsep konsep yang perlu teman-teman ketahui terkait dengan cadangan. Untuk, perputaran rumusnya teman-teman perhatiin aja, model asuransi yang berlaku, terus, pembayarannya kayak gimana, apakah dia diskrit, apakah dia kontinu, apakah dia jenis asuransinya itu dia diskrit, apakah kontinu, apakah dia dwiguna, pure endowment, atau apapun itu. Teman-teman harus, teman-teman harus bisa putar-putar rumusnya lah, intinya kayak gitu. Paling itu aja sih kalau misalnya konsepnya. Kalau misalnya ada yang mau ditanyain langsung potong aja ya, atau langsung chat. Paling kita langsung masuk ke soalnya. Ini soalnya sudah dikirimin belum? Atau udah? Mungkin ada yang bisa, Sarah udah dapat kah soalnya? Ini udah aku masukin ya di Brak tahun lalu. Bisa dilihat aja di Brak. Oh, belum ya? Bisa dilihat di Brak, ada di Brak tahun lalu gue kasih masuk. Di situ juga udah ada jawabannya sebenarnya dikasih sama Pak Fajar. Nah, kita ke soal nomor 1. Misalkan terdapat kontrak asuransi jiwa fully discrete. Nah, ingat, ini kontrak asuransi jiwanya fully discrete untuk seorang berusia 40. Ketentuannya, pertama, sum insured sebesar $40.000. Ini sum insured dia berarti diberikannya secara lumsam ya. Diberikan apabila insured meninggal pada 20 tahun sejak pertama apabila insured meninggal pada 20 tahun pertama sejak kontrak ditandatangani dan sebesar 80.000 apabila meninggal setelah 20 tahun. Jadi berarti kalau misalnya kita buat garis waktunya itu kayak gini. Misalnya nih, dia usianya 40. Kan dia fully discrete ya. Kan masa kontraknya itu 20 tahun, berarti 40 plus 20 berarti 60. Nah, kalau misalnya, sisa masa hidupnya atau future lifetime-nya dia, di sini misalnya dia meninggal dalam rentang waktu 20 tahun ini misalnya KX. KX ini KX plus 1. Plus 1. Semoga kelihatan ya. Misalnya kalau misalnya dia meninggal di sini, dia bakalan dapat 40.000. Kalau misalnya dia meninggal setelah 20 tahun, setelah dia meninggalnya di atas 60 tahun, dia tuh misalnya di sini KX plus 1. KX plus 1 itu dia meninggalnya ya. KX plus 1 dan KX. Dia dapat 80.000. Nah, gitu. Insured harus membayar premi tahunan selama 20 tahun atau sampai insured meninggal dunia, tergantung mana yang lebih dahulu. Pokoknya dia bakalan si pemegang polis itu dia bakalan bayar premi ke perusahaan asuransi. Jadi premi itu masuk dari si pemegang polis, premi, premi itu tuh terus. Terus ada beberapa ini juga di sini, ada suku bunganya, ada nilai ini asuransi nilai premi tunggal neto kalau untuk asuransi seumur hidup dengan untuk seorang berusia 40 tahun, ada juga premi tunggal neto untuk
untuk seseorang berusia 50 tahun untuk asuransi jiwa seumur hidup. Terus ini juga ada, pokoknya ada beberapa parameter di sini. Intinya kalau ini dia itu untuk asuransi jiwa berjangka N tahun, berarti dia usia 40, dia jangka waktunya 20 tahun. Kalau misalnya ini itu asuransi jiwa untuk usia 50 dengan jangka waktunya 10. Terus ini untuk anuitas pembayaran premi asuransinya. Terus juga ini juga anuitas pembayaran premi asuransi. Tentukan premi tahunan dan juga cadangan di tahun ke-10. Nah, ini sebenarnya gue tinggal jelasin jawabannya aja. Karena jawabannya semua udah dibuat sama Pak Fajar. Kemarin si Doi gak tahu ya, tiba-tiba pas pokoknya berapa hari atau berapa minggu, 1 minggu setelah ujian dikasih jawabannya gitu. Katanya biar kita pelajarin gitu. Nah, ini kayak yang tadi gue buat ya. Jadi ini dia usianya, bentar. Ini sih dia usia 40. Terus ini sisa masa hidup, future lifetime-nya atau sisa masa hidupnya. Kalau misalnya dia dalam jangka waktu 20 tahun dia meninggal dalam jangka waktu 20 tahun dia dapat 40.000. Kalau misalnya dia di atas 20 tahun dia dapat 80.000. Ini pembayaran premi terus-terusan dan selanjutnya. Oke, untuk outflow-nya bisa teman-teman lihat di sini ada 2 ya. Itu 40.000. Tadi udah dijelasin 40.000 dikali dengan faktor diskonto. Dipangkatkan KX plus 1. Loh kok KX plus 1? Karena untuk asuransi diskrit itu pembayarannya diterima di akhir tahun meninggal. Jadi KX plus 1. Jadi kalau misalnya dia meninggal dalam rentang waktu ini, misalnya dia meninggal di sini, ya tetap dia dapat benefitnya di sini, 40.000 di sini. Kalau misalnya dia di sini, pokoknya dimanapun dalam jangka waktu ini dia meninggal, dia tetap dapat benefitnya di akhir tahun, dapat 40.000 di akhir tahun gitu. Makanya ada faktor diskonto V dipangkatkan KX plus 1. Gitu. Itu berapa untuk future lifetime 0 sampai 20, itu jangka waktu kontraknya ya. Terus ke 80.000 kalau misalnya dia dapat 80.000 kalau misalnya dia meninggal di atas jangka waktu 20 tahun atau di atas 60 tahun. Satu usianya di atas 60 tahun dia dapat 80.000. Kalau meninggal di atas 20 tahun. Semoga bahasa gue nggak belibet ya. Inflow-nya ada premi, ini dikali sama anuitas awal ya, karena pembayaran premi diskrit itu dibayar setiap awal tahun. Kok maksimal KX plus 120? Karena dilihat nih, kan tadi di ketentuan soalnya, di ketentuan saya kan tadi ada, insured harus membayar premi tahunan selama 20 tahun atau sampai insured tersebut meninggal dunia, tergantung mana yang lebih dahulu. Itu, premi tahunan selama 20 tahun atau sampai insured tersebut meninggal dunia. Jadi dilihat mana nih yang lebih duluan. Apakah dia meninggal dulu atau apakah usia saat dia meninggal atau jangka waktu kontrak asuransinya. Gitu. Kita lanjut ya ke bawah, ada pembahasannya di sini. Nah, ini loss function. Loss function itu adalah outflow kurang inflow, outflow dikurang inflow. Ini. Nah, untuk ekspektasi loss-nya itu, untuk ekspektasi loss, ini ada 40.000 kan ya? 40.000 kan tadi kalau misalnya dia meninggal dalam jangka waktu 20 tahun masa kontrak. Berarti dia jenis asuransi apa? Ada yang mau jawab? Pokoknya dalam jangka waktu 20 tahun dia asuransi apa? Berjangka. Yaps, betul, berjangka. Ini berjangka ya. Berjangka. Nah, terus 80.000. Nah, 80.000 kalau di misalnya tuh di Cirak. Oh, nggak tahu itu.
80.000 kalau misalnya dia meninggal di atas 20 tahun masa kontrak. Dia ini jenis asuransi apa? Kira-kira. Deferred. Ya, deferred kan. Ini deferred. Ditunda. Ini deferred. Deferred. Nah, ini tuh anuitas pembayaran ini preminya. Nah, mungkin teman-teman berpikir, kok pakai deferred bukannya pakai dwiguna ya? Ini tuh nanti ada penjelasan lah kenapa di sini pakai deferred. 40.000. Ini Pak Fajar kemarin pakai manipulasi rumus ya. Dia tambahin di sini ada manipulasi dikit, ada persamaan yang ditambahin jadi 80.000 dikali dengan faktor premi tunggal neto untuk asuransi berjangka berusia 40 dengan jangka waktu 20 tahun dikurang dengan 80.000 dikali faktor premi tunggal neto asuransi jangka 20 tahun dengan untuk seseorang berusia 40. Nah, ini nanti bakalan apa ya, kayak manipulasi matematika gitulah. Dan jadi nantinya ini kalau teman-teman lihat yang warna hijau ini, kalau dijumlahin kan ini kan variabelnya sama kan ya? Ini sama ini. Ini nanti kalau dijumlahin bakalan jadi minus 40.000. Jadi yang ini. Terus ini ganti warnanya. Terus yang ini, yang biru ini 80.000 kalau misalnya ditambah dengan ini itu bakalan jadi asuransi jiwa untuk seseorang berusia 40 tahun dengan tipikal asuransi jiwa seumur hidup. Jadi ini ada key di sini. Ada kunci di sini kalau misalnya asuransi jiwa asuransi deferred 20 tahun untuk seseorang berusia 40 tahun, ini asuransi deferred seumur hidup ditambah dengan asuransi jiwa berjangka 20 tahun untuk seseorang berusia 40 tahun, itu bakalan jadi asuransi jiwa seumur hidup. Gitu. Itu ya. Itu dikurang sama yang tadi. Nah, dapat deh. Saat misalnya T-nya sama dengan 0, itu ekspektasi loss-nya sama dengan 0. Maka, kayaknya harus clear drawings deh. Maka, preminya itu adalah 80.000 A40 dikurang dengan 40.000 A40 untuk A berusia 40 untuk jangka waktu 20 tahun dibagi dengan anuitas seseorang berusia 40 tahun dengan jangka waktu asuransi 20 tahun gitu. Jadi kalau teman-teman dapat masukin angkanya dapat 700,32. Ini besar preminya. Gitu. Sampai sini ada yang mau ditanyain dulu nggak? Gue mau nanya, Rel. Yo, ini Sabira ya? Ya, Oke, kenapa? itu kalau misalkan langsung nggak pakai yang manipulasi rumus tetap bisa nggak sih? Apa harus? Tetap bisa. Cuma bingungnya adalah mencari nilai-nilainya karena kalau misalnya lu bisa kalau lu bisa tanpa manipulasi rumus lu dapat nilainya bisa. Tapi kalau misalnya ini kan ada asuransi yang deferred kan ya, ditunda. Sedangkan diketahuinya itu nggak ada yang ditunda. Jadi emang harus kalau misalnya kayak gini emang harus ada manipulasi. Tapi kalau misalnya nggak mau pakai manipulasi juga nggak apa-apa, asal dapat nilainya. Gitu. Oke. Intinya pinter-pinternya kita aja sih tahu konsep premi tunggal neto sama anuitas premi asuransi sama premium benefits gitu-gitu. Pokoknya konsep di Manju 1 dibawa di sini gitu. Tercerahkan nggak, Sap? Atau masih kurang? Nggak tercerahkan. Oke, sip. Oke. Nah, ini tuh kalau misalnya teman-teman tanya, kenapa di sini deferred?
Ini aku kasih clue, kenapa ditunda 20 tahun, karena pada di soal dibilang kalau misalnya dia meninggal lebih dari 20 tahun masa proteksi, dia tuh dapat 20.000. Nah, kalau misalnya diguna, saat akhir kontrak dia masih hidup, dia akan mendapatkan benefit, gitu. Nah, ini yang jadi, apa ya, jadi kayak bukan misleading sih, tapi kayak slack-nya tahun lalu tuh gitu, gua mikirnya ini diguna, padahal ini tuh deferred, gitu. Intinya bedanya kalau misalnya dia deferred, di atas 20 tahun, pokoknya kalau ada keterangan di atas 20 tahun dia meninggal, dia dapat dia itu asuransi deferred. Tapi kalau misalnya setelah masa kontraknya selesai 20 tahun dia masih hidup, dia itu diguna, gitu. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Kan cadangan saat masa kontraknya 10 tahun ya, cadangan di tahun ke-10. Kalau cadangan di tahun ke-10, ini dia itu tuh dapat rumus dari sini sih, dari, dapat rumus dari sini, 80.000 A40 untuk asuransi seumur hidup seseorang berusia 40 tahun dikurang 40.000 kali asuransi untuk seseorang berusia 40 tahun dengan jangka waktu 20 tahun dikurang dengan preminya dikali dengan anuitas premi asuransi seseorang berusia 40 tahun dengan jangka waktu 20 tahun. Nah, karena di sini ditanyainnya cadangan di tahun ke-10, berarti ininya bertambah dong. Karena dia udah 10 tahun ke depan kan ya. A50 dikurang dengan 40.000. A50 ini bertambah, ini plus 1, jadi ini. Kemudian ini, kok jangka waktunya berkurang dari 20 ke 10? Karena kan 10 tahun udah lewat. Jadi dikurang 10 dong. Makanya jadi 10, ini dikurang 10, plus 10, min 10. Kemudian preminya nilainya tetap, pokoknya premi sepanjang tahun itu konstan tetap terus. Pokoknya tetap sepanjang tahun preminya, nggak berubah-berubah. Dikali dengan anuitas premi asuransinya. Nah, ini anuitasnya berubah juga, sama kayak yang di sini. Jadi kalau teman-teman hitung, masukin nilainya dapat 8.919,32. Oke, gitu untuk nomor 1. Ada yang mau ditanyain? Hmm. Oke, kalau nggak ada, mungkin aku bisa lanjut ya. Lanjut ke nomor 2. Nah, nomor 2 itu diberikan informasi sebagai berikut. Nah, formula untuk due annuity sebagai berikut. Berarti due annuity itu pembayaran ini ya, pembayaran preminya itu anuitas pembayaran preminya. Rumusnya ini 80 min X per D itu faktor diskon, nilai diskontonya 100 dikali 100 min X. Force of interest atau delta itu sama dengan 0,05. Ditanyainnya, hitunglah cadangan tahun ke-30 untuk asuransi seumur hidup diskrit, fully discrete whole life insurance dengan manfaat sebesar 1.000 untuk seorang berusia 20 tahun. Nah, di sini kita udah dapat beberapa nilai ya. Ini dia usianya, si X-nya 30, terus tipe asuransinya asuransi seumur hidup diskrit, fully discrete whole life insurance, berarti pembayaran preminya diskrit, benefit yang didapat atau premi tunggal netonya juga diskrit dengan manfaat dengan manfaatnya itu sebesar 100, ini B-nya. Ini X. Ini ya N-nya lah gitu. Jangan N deh, T. Itu ya. Lanjut. Nah, kan udah diketahui nih. Ini kan benefit-nya. Terus ini cadangan yang ditanyain cadangannya, terus usianya ini. Ini untuk rentang waktunya dari usianya itu dari 0 sampai 100 ya.
Oh ya, ini gue udah pernah bilang nggak sih kalau misalnya nggak diketahuin seumur hidup, terus misalnya nanti ada misalnya perhitungan premi tunggal neto atau anuitas seumur hidup, terus batas atasnya gak kalian ketahuin, itu batas atasnya tertinggi 100. Tapi sesuai sama usianya juga. Kalau misalnya dia usianya 40, terus usianya 40, terus dicarinya jadi misalnya dicarinya premi tunggal neto untuk usia 40, asuransi jiwa seumur hidup. Nah, berarti itu 100 kurang 40, 60. Berarti batasnya 0 sampai 60 gitu. Itu intermezzo aja untuk batas ininya. Oke, lanjut. Kita ke bawah. Berarti sesuai dengan ininya ya, rumusnya. Rumusnya berarti asuransi untuk asuransi nilai sorry premi tunggal asuransi premi tunggal neto untuk untuk usia 50 karena kan dia tadi kan usianya 20 tahun, ditanyainnya cadangan 30 tahun ke depan berarti ditambah ini plus 30. Jadinya 50 dikurang dengan preminya. Ini sebenarnya kalau misalnya teman-teman ya ini tambahin aja premi untuk jika usianya 20 tahun. Anuitas pembayaran preminya 50 sama dengan nah ini ada manipulasi rumus. Jadi kalau misalnya untuk asuransi ya, asuransi seumur hidup itu bakalan sama dengan 1 dikurang anuitas preminya AX dikali D. Ini, masukin ke sini. Gitu. Dikurang A20 preminya kan asuransi dikurang anuitas ya. Asuransi dibagi anuitasnya dikali dengan anuitas 50. Kan ya. Oke. Nah, sama juga ini masukin ke sini. Pokoknya dari asuransinya dikasih masuk juga, dimanipulasi juga dikali D. Nah, ini kan D-nya bisa dicoret nih di bawah. Kalau misalnya teman-teman lihat, ini D-nya bisa dicoret kan ya. Oh ya, sebelum masuk ke sini, ini ada perhitungannya ya. Kalau misalnya anuitas 20 itu dari rumus yang tadi, AX kan nilainya 80 min X dibagi dengan 100 min X kali D ya. Berarti 60 per 80 kali D. Itu dapat 3/4D. Jadi berarti 3/4D-nya masuk ke sini, terus A50 sama dengan yang di atas, perhitungannya 3/5D, nanti bakal masuk ke sini, gitu. Ini D-nya nggak dimasukin supaya mempermudah perhitungan saja, gitu. Kalau misalnya kalian mau masukin juga nggak apa-apa, hasilnya juga bakalan sama, gitu. Ini hasilnya 1/5, maka cadangannya ini dikali aja 1000 kali 1/5 dapat 200. Oke. Nah, ini kalau misalnya D-nya nggak dimasukin. Tapi kalau D-nya dimasukin gimana? Nanti bakalan jadi ini. Nah, itu. Ini. Kalau D-nya dimasukin agak riwo ya, ini jawaban gue tahun lalu. Sama aja jawabannya dapat 200. Ini D-nya gue masukin. Kalau D-nya gue masukin, A50-nya ada, terus anuitasnya ada, asuransi usia 50-nya juga ada, terus cadangannya juga ada, terus di atas juga gue udah hitung untuk si AX-nya untuk A20 gitu. Nanti ini dapat 0,4, ini A50-nya 0,4 ya. A50-nya 0,4, terus premi P20-nya 0,25. Ini kenapa bisa dapat nilai-nilai ini? Karena gue masukin D. Gitu. Dapat sama, jawabannya 200. Gitu. Ada yang mau ditanyain dulu nggak? Buat nomor 2. Kalau nggak ada mungkin bisa di komen atau via chat.
kayak aman, terkendali, aman ya. Oke, thank you Rili. Aman ya yang lain? Aman, oke. Oke, lanjut nomor mau lanjut dulu nomor 3 atau mau istirahat dulu, mau cerita-cerita dulu atau apa gitu. Soalnya gue kayak, jir lama banget gue nggak cerita sama angkatan 20. Oke, gas. Gas terus biar cepat selesai ya. Oke, seseorang berusia 50 tahun, ini nomor 3 ya. Seseorang berusia 50 tahun mengikuti asuransi jiwa dengan masa proteksi selama 20 tahun. Apabila insured meninggal dalam masa proteksi, maka ahli waris akan mendapatkan manfaat kematian sebesar 100 juta. 100 juta dibayarkan tepat saat insured meninggal. Kalau tepat berarti jenis asuransinya apa? Discrete apa continue? Continue. Oke, thank you Sebi. Ini asuransinya continue ya. Continue. Nah, tadi kan dia usianya 50, ini X-nya. Terus masa proteksinya selama 20 tahun, berarti ini N. Nah, masa proteksi, berarti ini anggaplah B1. Insured masih hidup sampai masa proteksi asuransi berakhir. Maka insurer akan mengembalikan uang sebesar 40 juta. B2. Pembayaran premi dilakukan secara kontinu selama masa proteksi, sampai orang tersebut meninggal dunia dalam masa proteksi. Jika dapat tahu WLX, nah ini nih untuk dapat ininya nih, dapat apa? Peluang sisa masa hidupnya. Untuk usia X berada di antara 0 sampai 100 tahun dan deltanya itu 0,06. Tentukan cadangan saat tahun kelima. Berarti kita disuruh cari V5 ya V5 50. Nah, ini kan tadi kan preminya continue ya, berarti dia fully continuous. Nah, terus tadi jenis asuransinya apa? Dia kalau misalnya dia meninggal dalam masa proteksi, dia dapat 100 juta. Kalau misalnya dia masih hidup sampai masa akhir proteksi, dia dapat 40 juta. Dia jenis asuransi apa kalau gitu? Ayo, jenis asuransi apa? Diguna. Oke. Thank you, Sebita. Lanjut. Nah, jadi ini ya garis timeline-nya. Garis timeline-nya seperti ini. Nah, dia kan usianya 50. Kalau misalnya dia meninggal di sini dapat 100 juta dalam waktu 20 tahun. Ini 20 tahun. 20 tahun dia dapat 100 juta kalau misalnya dia future lifetime-nya atau sisa masa hidupnya di atas 70, usia 70, dia dapat 40 juta di akhir kontrak gitu. Outflow-nya ini ada outflow yang keluar dari perusahaan asuransi 100 juta, 40 juta. VTX ini berarti ini ya sepanjang rentang 20 tahun dia nggak tahu dia meninggalnya kapan, kita nggak tahu. Ini untuk TX-nya lebih kecil dari usia kontrak 20 tahun. 40 juta V pangkat 20. Kenapa V pangkat 20? Karena dapat 40 juta di akhir masa kontrak. Ini kalau TX-nya lebih besar dari 20. Inflow-nya sama kayak yang tadi nomor 1, ini maksimal TX 20, dilihat pembayaran preminya. Pokoknya dia akan bayar premi terus-terusan selama masa proteksi, selama 20 tahun dia bakalan bayar premi terus-terusan. Oke. Inflow-nya, sorry. Ini loss function-nya, outflow kurang inflow. Terus ekspektasi loss function-nya, ekspektasi loss function 100 juta dikali A50. Ini untuk asuransi kan totalnya kalau ini ditambah ini kan ini sama ini digunakan ya.
Nah, 100 juta untuk yang asuransi berjangkanya, terus ininya 40 juta untuk asuransi pure endowment. Terus dikurang dengan preminya tadi kan usianya 50 ya, biar gampang aja, tambahin 50. Ini anuitas premi untuk seseorang berusia 50 dengan jangka waktu 20. Jadi pokoknya selama 20 tahun dia bakalan terus-menerus bayar, gitu. Nah, saat T sama dengan 0, maka ekspektasi dari loss-nya itu sama dengan 0 kan. Berarti, oh ya, gue lupa bilang, kenapa dihitungnya T sama dengan 0? Karena T sama dengan 0 itu, tadi kan dibilang, perhitungan cadangan dilakukan saat awal kontrak, di awal perjanjian atau kontrak, dengan asumsi orang tersebut masih hidup. Berarti perhitungan premi juga dilakukan di awal kontrak dong, saat T-nya sama dengan 0. Makanya rumusnya seperti ini. P sama dengan ditambah aja dari 100 juta kali faktor asuransi berjangkanya ditambah 40 juta kali faktor asuransi pure endowment-nya dibagi dengan anuitasnya. Iya, anuitas pembayarannya. Usia 50, jangka waktunya 20 tahun. Nah, ini tadi bilang. Nah, ini pakai asuransi dwi guna karena dia dapat benefit di akhir kontrak dan dia masih hidup. Gitu. Ini beberapa parameter yang teman-teman bisa lihat. Ini ya rumus apa? Rumus yang dipakai waktu maju 1 buka-buka lagi. Ini asuransi kontinu. Ini lihat aja kan sama E pangkat min delta T dikali TPX kali mu X plus T. Ini lihat aja di ininya. Nanti nilai-nilai yang tadi, nilai-nilai yang ini semua, teman-teman masukin ke sini. Teman-teman masukin ke sini untuk dapat preminya, teman-teman masukin ke rumus-rumus ini untuk mendapatkan parameter-parameter atau nilai-nilai yang lain agar didapat cadangan usia di tahun kelima. Oke. Nah, maka didapat asuransi jangka waktu 20 tahun untuk usia 50 continue. Itu kan batasnya dilihat dari jangka waktunya 20 tahun. 0 sampai 20 pangkat min delta, ini deltanya dikali 1/50 DT. 1/50 itu tadi TPX kali mu XT. Dapat 0,23293. Terus ini asuransi seumur hidupnya. Bukan seumur hidup, pure endowment. Sama juga pangkat min 0,06 kali 20 kali 30/50. Dapatnya 0,1807. Ini juga udah dapat nilainya. Ini juga sudah ya, udah dapat. Terus preminya tinggal masukin aja deh nilainya tadi A50/20 0,2329. Masukin ke sini kali 100 juta. Tambah 0,1807 ini ke sini. Dikali 40 juta. Oh iya, ini dia nggak pakai ini ya, dia nggak pakai integral ya, karena kan dia udah sudah melewati batas kontrak 20 tahun, jadi nggak perlu pakai integral. Gitu, karena dia pure endowment kan ya. Gitu. Selanjutnya dibagi dengan 9,7724. 9,7724 ini didapat dari itu. Yang dari rumus yang ini. Rumus yang ini nih. Rumus yang ini nggak sih? Pokoknya, rumus yang ini. Buat dapat anuitasnya. Itu. Dapat deh, kalau misalnya teman-teman itu dapat 3.123.882,69. Itu premi per tahunnya. Berarti cadangan untuk tahun kelima
Untuk jenis asuransi kontinu berjangka 20 tahun, untuk seseorang berusia 50 tahun itu sama dengan 100 juta dikali asuransi berjangka 15 tahun, seseorang berusia 55 tahun. Kenapa di sini 55 15? Karena dia bertambah ya. Ini dia plus 5 dan jadi plus 5 dan ini dia minus 5 berkurang. Makanya jadi ini. Ini juga sama. Dikurang dikurang preminya, anuitas premi asuransi usia 55 tahun, jangka waktunya 15 tahun, sama juga ini, ya. Berarti sama dengan 100 juta kali 0,17983 tambah 40 juta kali 27104 dikurang 3,123 juta kali 9,15205. Angka-angka ini sama seperti yang tadi, itu didapat dari rumus-rumus yang di atas tadi. Dapat dari situ. Tinggal masukin aja nilainya. Dapat cadangannya 240.389,06. Ini mata uangnya apa sih? Oh, nggak dijelasin. Nah, cadangannya 240.389,06. Oke, ada yang mau ditanyain sampai sini? Punten Kang mau nanya, Iya, karena gue tadi udah ngitung ya yang anuitas yang apa sih itu asuransi kontinu iya, 5515. iya. Tapi itu hasilnya nggak segitu. Yang 0 itu kan 0,179 ya. Oh iya, itu Jadi berapa hasilnya? berapa ya? Tadi 0,22 berapa gitu. Tapi rumusnya harusnya ngikutin itu kan ya. Berarti Iya, iya, harusnya. integral 1/45 kali eksponen minus 0,06T batasnya tapi 0 sampai 15 cuma beda itu aja kan. Batasnya aja yang sama. Itu hasilnya beda ya? Beda. Jadi ke anuitas 55 15-nya juga beda yang di kanan tuh yang 9,16. Berarti yang ini juga beda kan? Bentar, ganti warna. Berarti yang ini sama yang ini beda ya? Iya, jadi beda. Itu berapa hasilnya, Sen? Bentar ya. Ya, coba kita, sepertinya ada kesalahan perhitungan ya. Tapi nggak apa-apa, sama-sama belajar. 0,219789. 0,1 219 219 789. 789. Yang ini juga berarti. Yang itu benar. Oh iya benar ya. Oh yang ini benar ya. Terus Ini yang itunya 8,486. 8,486. Tapi nggak tahu, itu takut salah ngitung juga gitu. Takutnya yang di sini yang benar. Oh, iya. Pokoknya sesuai rumus aja sama konsep aja. Sudah. Ini tutup. Coba kalau misalnya dihitung ulang itu hasilnya berapa? Bentar, aku juga ngitung nih. 100 juta kali 0,21 9789 tambah minus juta kali 0,27104 kurang 3, salah. 123 kali 8,489. Bentar. Kok hasilnya besar sih? 100 juta kali 0,11989 tambah berapa hasilnya? Kayaknya gue salah hitung deh. Gue hasilnya 6 juta soalnya. 100 juta. Iya, 6 juta dapat. 6 juta ya? Oke ya, oke ya benar 6 juta. Karena awalnya gue juga mikir tadi kok nilai ininya kecil banget. Jadi tadi 6 juta
6 juta berapa ya tadi tuh gue ngitungnya? Kan ngilang lagi. Kali 0,219789 tambah kali 0,1704 kan oke kurang 12300 kali 9,1905. Hah? Oh, salah kan. 86. Oke kan kurang 123 ini 8,68. Oke, ya 6 juta 18. Maaf ya lama soalnya ini kalkulator gue jadi 22. Ya, ini. Ini gue mikir kok nilai cadangannya kok kecil. Iya, cadangannya 6 juta. Oke, ini dikoreksi ya nanti 6.318.722. Udah. Makasih Sandy koreksinya. Sandy kan ya tadi itu? Sandy ya? Oh iya, tapi Oke. belum tentu benar juga sih. Iya, belum tentu Maksudnya iya. takut salah juga sih. Iya, pokoknya kalau ada salah dikoreksi aja guys. Just make it clear, lihat aja di atas sini. Sesuaiin sama rumusnya. Pokoknya inti dari pertemuan malam ini adalah yang pertama, teman-teman harus tahu mekanisme loss function. Jadi loss function itu adalah loss function dengan pakai metode ini ya, metode perspektif itu mengurangkan outflow dikurang dengan inflow. Jadi berarti kita pakai sudut pandang perusahaan asuransi ya. Perusahaan asuransi jadi uang yang dikeluarkan oleh asuransi dikurang sama jumlah uang yang masuk. Makanya tadi di sini rumusnya adalah premi tunggalnya yang dikeluarin dikurang dengan premi tunggalnya itu yang keluar dari asuransi dikurang sama premi pemasukan yang masuk dikali anuitasnya. Oh ya, jangan lupa di present value kan. Terus yang kedua perkuat lagi manju satunya teman-teman karena rumus-rumusnya itu bakalan dipakai bukan hanya dipakai di manju ini ya, di manju 1 aja ya, di manju 2 juga kepake. Terus konsep-konsep anuitas juga bakalan kepake di dana pensiun gitu. Pokoknya bakalan kepake terus lah. Terus yang ketiga, pahamin metode perspektif sama retrospektif, tapi fokusin aja untuk maju 2 fokusin aja ke metode perspektif di mana dia lihat cash flow yang masuk ke perusahaan ke ditarik waktunya ke masa depan gitu. Udah, masih ada yang mau ditanyain lagi teman-teman? Kalau nggak ada mungkin bisa komen atau chat. Bisa kasih stiker juga. Apa sih namanya sekarang? Bisa kasih reaction. Kalau aman. Ini udah direcord kan ya, jadi ini aku hapus saja annotate-nya. Atau ada yang mau screenshot? Ada yang mau screenshot kah? Atau gimana biar aku hapus? Udah, oke. Makasih, Rili. Sip. Kalau nggak, ini nggak ada yang mau ditanyain lagi kan ya? Atau masih ada yang mau nanya? Kalau nggak ada, aku stop share. Kayaknya nggak ada ya. Udah rel. Untuk ininya, untuk filenya, teman-teman lihat aja di BRAK, Drive BRAK, itu di semester 4, folder Matematika Asuransi Jiwa 2, terus ke, apa ya nama foldernya? Kalau nggak salah, soal tugas, kuis gitu. Ada folder, nah di situ tuh ada soal-soal ujian. Lihat aja di situ. Gitu.
Pokoknya kalau nggak ada yang mau ditanyain, aku izin stop share ya. Paling itu aja sih kalau dari aku. Terima kasih buat perhatiannya. Semoga bermanfaat buat teman-teman. Thank you. Aku balikin ke Hilda. Oke, makasih Rel. Mungkin yang ada di sini boleh kasih reaction love-nya buat Farel karena seperti biasa ya sudah mau jadi tutor ASTC, udah mau ngeluangin waktunya karena gue tahu lu sekarang lagi sibuk juga ya. Makasih banyak Rel, sama mau ngingetin juga buat yang hari ini datang buat isi absen ASTC ya di bawah ini. Thank you. Thank you semua yang udah datang. Thank you Farel. Pokoknya makasih banget sih buat Farel. Makasih banyak guys. Semangat besok. I'm Nanti rooting for you guys. recordnya gue taruh di YouTube sama soalnya bisa udah ada di Brax sih sebenarnya. Gitu aja. Oke, gue lupa stop.